Thank you for the happiest year of my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Ernianti dari kelas K dengan NPM 1811010186. Di sini saya akan menjelaskan materi evaluasi mengenai prinsip-prinsip evaluasi. Ketika kita melakukan sebuah evaluasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip evaluasi tersebut. Yang pertama, prinsip evaluasi yaitu kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini ialah evaluasi yang tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri secara berkelanjutan atau kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu itu harus senantiasa kita gabungkan atau hubungkan dengan hasil-hasil yang sebelumnya, sehingga kita dapat melihat apa saja perkembangan pada peserta didik tersebut. Ada prinsip komprehensif. Jadi dalam melakukan sebuah evaluasi dalam suatu objek, kita diharuskan untuk mengambil seluruh objek tersebut sebagai bahan evaluasi. Misalnya objek peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian dari peserta didik tersebut kita evaluasi, dan itu harus dievaluasi, baik itu menyangkut kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Adil dan objektif. Jadi semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa adanya pandang bulu atau pilih kasih. Anda juga harus bertindak objektif. Objektif itu artinya apa adanya, sesuai dengan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Evaluasi ini harus didasarkan pada kenyataan, yaitu data dan fakta yang sebenarnya, tanpa adanya manipulasi atau rekayasa. Itu ada kooperatif. Dalam melakukan kegiatan evaluasi, hendaknya kita bekerja sama dengan semua pihak, baik itu kepala sekolah, peserta didik, orang tua, guru, termasuk peserta didik tersebut. Kemudian yang kelima itu praktis. Praktis ini mengandung arti yaitu mudah digunakan, baik bagi diri kita yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang menggunakan alat evaluasi tersebut. Dalam prinsip penilaian ada beberapa, yaitu yang pertama, prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, kemudian objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dalam Permendikti nomor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 1. Yang pertama itu ada prinsip edukatif. Prinsip edukatif ini merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu, yang pertama, dia memperbaiki perencanaan, pembelajaran, dan cara belajar. Kemudian yang kedua, dia mampu meraih pencapaian pembelajaran lulusan tersebut dalam Permendikti nomor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 2. Ada prinsip otentik. Jadi prinsip otentik ini merupakan penilaian yang berorientasikan pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan dari mahasiswa itu sendiri pada saat proses pembelajaran itu berlangsung dalam Permendikti nomor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 3. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip objektif. Jadi prinsip objektif ini prinsip yang didasarkan pada standar yang disepakati baik itu dosen maupun mahasiswa, yaitu serta bebas pula dari pengaruh subjektivitas yang dinilai dan penilai, yaitu pada prinsip akuntabel. Jadi prinsip akuntabel ini merupakan penilaian yang dilaksanakan secara prosedur dan kriteria yang jelas, kemudian disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa dalam Permendikti nomor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 5. Kemudian yang kelima ini prinsip transparan. Prinsip transparan ini merupakan prinsip yang prosedur dan hasil penilaiannya itu dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, yaitu dalam Permendikti nomor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 6. Alamin, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat
diri saya dan teman-teman semua, dan terima kasih teman-teman semua udah pada nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.